Yang kami muliakan para wakil talqin yang dimampukan hadir pada saat ini yang mulia, Bapak Profesor Kiai Haji Subandi, Bapak Profesor Edi Sunarjo, Bapak Kiai Haji Kusairi Ajis MA, dan seluruh wakil talqin yang hadir pada pagi hari ini tanpa mengurangi adab dan akhlak saya, tabarukan kepada mereka mata anallah fituli hayatihim. Petugas manakib tiap pagi hari Bapak Kiai Haji Harun Ar-Rasyid, Bapak Ustadz Suyatma mata anallah fituli hayatihim, Bunda Kaya Susmono, Bunda Sari, Profesor dan semuanya yang menggawangi MOI ini senantiasa berkah semuanya segalanya selamanya. Para kiai, para asatid, ikhwan wal akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Huruf alif yang pertama di bulan ini di dalam kitab Fadhailus Suhur wa amal aliful awalu fi hadzi syahri al-adab adalah bercerita tentang adab. Bagaimana kewajiban seorang murid ialah hendaknya ia menjaga adab bersama Allah, bersama wali-wali Allah, serta bersama ikhwannya. Maka hendaklah ia tidak mentoleransi dirinya sama sekali untuk berada pada kondisi su'ul adab, etika yang buruk. Semua ibadah yang tidak disertai dengan adab hanya memiliki sedikit faidah. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab Anwarul Qudsiyah. Maka para masyayikh bersepakat bahwa seorang hamba bisa sampai memperoleh pahala dan masuk surga dengan ibadahnya. Namun ia tidak akan sampai ke hadrat Allah kecuali di dalam ibadahnya beradab. Maka sudah maklum bahwa tujuan para sufi adalah dekat dengan hadrat Allah yang khas dan duduk bersamanya tanpa hijab di hadirat tersebut. Adapun ikhwal, pahala tambahan atau imbalan itu serupa makanan binatang ternak. Jadi bila seseorang sufi mengerjakan sesuatu hanya mengharapkan imbalan saja, itu diserupakan dengan binatang ternak. Contoh, dalam ibadah keseharian, dikala kita setelah selesai sholat maghrib, baina maghrib wa isya, 12 rakaat yang kita lakukan. 6 rakaat di antara maghrib dan isya kita melakukan sholat sunnah serupa dengan ibadah 12 tahun. Andaikan kita memprioritaskan itu bahwa saya melaksanakan ibadah hanya mengharapkan 12 tahun itu, maka diserupakan binatang ternak. Maka seluruh ahli silsilah telah memprotek kita. Setiap melakukan kegiatan apapun yang sifatnya untuk berzikir, untuk ingat kepada Allah, maka diawali dengan ilahi anta maksudi. Allah yang dimaksud. Tidak ada lain, tidak ada bukan. Bukan mengharap ganjaran atau pahala. Wajar bila manusia ingin mengharapkan pahala atau imbalan. Karena secara lahiriah setiap manusia itu butuh makan, butuh untuk namanya keluarganya. Tetapi itu tidak menjadi prioritas utama untuk seseorang melakukan kegiatan ibadahnya, beramal kepadanya hanya mengharapkan imbalan saja. Itu disepertikan orang yang beribadah menghadap Allah
bila mereka meminta imbalan seperti seorang kuli yang mengangkat barang dengan jumlah yang bisa dia angkut, dengan masing-masing barangnya itu berharga berapa, maka dia akan mendapatkan sejumlah barang yang diangkat itu. Maka seorang hamba yang ingin melaksanakan ibadah kepada Allah, kuatkan niatnya. Hanya satu tujuannya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini, barang siapa yang tidak bisa menjaga adab di dalam ketaatannya, maka ia terhijab dari Tuhannya dengan 70 penghalang. Maka di sini seseorang yang beribadah kepada Allah harus tahu rule-nya, harus tahu jalannya, harus tahu tujuannya. Innamal a'malu binniyat. Amal itu bagaimana daripada niat kita semua untuk beribadah. Beragam ikhwan. Ada yang memang berkhidmat dengan caranya masing-masing, tapi juga tidak akan merugikan yang lain. Contoh, ada ikhwan yang ingin menyampaikan dakwahnya. Dalam hal ini mereka menjadi bagian syuting video. Tujuannya apa? Agar dakwah thariqah ini jalan, disampaikan, dan terlihat, terdengar oleh masyarakat lain. Tetapi bila tujuannya melenceng, akan menimbulkan sesuatu yang membuat gaduh. Contoh sekarang, karena tidak pintarnya memfilter, tidak baiknya dalam menyampaikan sesuatu, akan menimbulkan suatu fitnah. Yang fitnah itu membuat kewaswasan dalam orang bertoriko. Padahal tujuannya satu. Bertoriko itu bagaimana manusia mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, dengan jalan mempunyai guru yang bisa mengusulkannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dalam Mangkobah, setelah datangnya perempuan itu kepada Syekh Abdul Qadir, dan Syekh Abdul Qadir memberikan jawaban sampai 3 kali. Apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir kepada Allah dengan munajat terhadap muridnya saja, beliau nyata, saya malu terhadap perempuan itu. Karena apa? Engkau kan maha berkehendak. Engkau bisa mengumpulkan semua makhluk dalam sekejap di padang mahsyar. Tapi dengan permintaan itu, kenapa engkau menyampaikan sampai 3 kali? Tapi Allah menjawab dengan firman-Nya, semua itu butuh proses. Proses itu butuh namanya usaha. Usaha itu bisa dikatakan berhasil, usaha itu bisa dikatakan tidak berhasil. Tetapi proses itu harus berjalan supaya apa? Inilah ibrah, pelajaran untuk diri kita semua. Apa yang diberikan Allah kepada Syekh Abdul Qadir? Bila orang melihat beliau pada hari Jumat, akan kujadikan wali. Bila engkau melihat tanah, akan menjadi emas, bisa menjadi berlian. Tapi apa yang dikatakan? Tidak bermanfaat itu semua. Maka Allah memberikan, siapa yang menyebut namamu, sama juga menyebut namaku. Maka ini suatu luar biasa untuk kita semua. Andaikan maaf kita menyebut dengan bangsa Aba Aus, berarti menyebut nama Allah. Pengertian ini harus disampaikan. Fana isyeh, fana filah, bukan berarti kita menyamakan seorang mursyid dengan Allah. Tetapi Syekh Mursyid adalah jalan untuk kita
sampai kepada Allah. Maka ini yang harus kita perhatikan dan ini yang harus kita lihat dengan sebaik-baiknya. Maka seseorang yang beradab dalam melaksanakan ibadahnya, maka Allah berfirman, aku adalah teman duduk orang-orang yang berzikir kepadaku. Yakni berzikir kepadaku dengan disertai adab dan kehadiran hati. Yang dimaksud dengan mujalasah, duduk dalam satu majelis bersama Syekh Mursyid, bersama ikhwan, maka di sini adalah tersingkapnya hijab bagi hamba bahwa ia berada di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah melihatnya. Jika seorang hamba terus berada dalam kondisi syuhud, menyaksikan atau penyaksian langsung, ini maka ia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ia lepas dari kondisi tersebut, maka ia keluar dari hadiratnya. Maka yang harus kita pahami, yang dimaksud dengan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah tempat tertentu di langit atau di bumi. Seperti yang kadang terbayangkan, Allah sungguh tidak menempati langit. Allah Maha Suci dan Maha Agung. Dan tidak mungkin bertempat. Seorang hamba terus-menerus berzikir dengan lafaz hingga Allah menjadikan dirinya selalu mengingatnya dan disaksikan olehnya. Disitulah kejelasan futuh terbukanya. Sebab sejatinya zikir kepada Allah adalah pengalaman, penyaksian hamba bahwa dirinya ada di hadapan Allah. Pengalaman adalah pengamalan. Seseorang bisa mengatakan sesuatu apapun, bisa menceritakan apapun yang terjadi, bisa mengatakan kepada orang lain karena ada pengalaman. Diibaratkan, bila kita tinggal di suatu tempat, tempat itu kita tidak pernah tahu apa kebutuhan yang ada di tempat tersebut. Apa kebiasaan yang ada di tempat tersebut. Jalan-jalan di tempat tersebut. Kalau tidak mengakrabi tempat tersebut, maka tidak akan tahu dan tidak akan pernah tahu kita bahwa tempat tersebut adalah suku ini atau etnis ini dan mereka punya kebiasaan sehari-hari seperti apa. Maka itu harus kita lakukan. Kalau bahasa marketing itu adalah market share. Agar kita tahu kebutuhannya, keinginannya. Inilah cara adab seseorang marketing kepada pelanggan. Contoh yang pasti, bila kita berjalan ke tempat sesuatu, kalau tidak bertanya kepada orang lain, pasti kita akan tersesat. Begitu pula dikala adab kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tanpa kita menjaga ketawaduan kita, menjaga akhlak kita, maka selama ini kita beribadah kepada Allah hanya menyampaikan, tubuh kita saja menghadap kepada kiblat, bukan menghadap pada Allah. Maka Allah memberikan kepada kita jasad, nyawa, dan rasa agar berpadu, agar berjalan untuk menghadap kepadanya dimanapun itu berada. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Zikir jahar atau zikir dengan lisan hanyalah wasilah sampai pada kondisi yang kita inginkan agar terbukanya batin kita untuk menyaksikan kemahabesaran Allah, keagungan Allah, dan semua apapun yang diberikan olehnya untuk hamba-hambanya yang beriman.
wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju panggilan Allah. Sesungguhnya luasnya langit 7 lapis, luasnya bumi 7 lapis, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa? Orang yang di hatinya selalu berzikir kepada Allah, orang yang di hatinya sudah distempel namanya, yang dalam hal ini disampaikan oleh guru kita adalah terbukanya foto seseorang dengan ta lam qaf ya nun, talkin. Tanpa talkin tidak akan menjadi orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah disampaikan talqin saja bisa berubah, apalagi yang tidak pernah disampaikan di dalam kalbunya namanya oleh orang yang sudah diberikan wewenang oleh Allah, yaitu Syekh Mursyid. Maka bersyukur kepada Allah. Kita sudah diberikan, sudah dimampukan oleh Allah untuk bisa bersamanya dimanapun, kapanpun kita berada, agar kita bisa beradab, berakhlak seperti adab dan akhlak daripada seluruh ahli silsilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita berzikir dengan lisan kita, zikir jahar, diperbanyak dan mengingatnya. Tujuannya apa? Apabila kita telah mencapai syuhud, untuk mencapai hudur atau merasakan kehadirannya, ia tidak lagi membutuhkan zikir dengan lisan, maka ia tidak berzikir dengan lafaz selain di tempat yang memang diharuskan berzikir dengan lafaz. Karena hadirat menyaksikan Allah merupakan hadirat tercengang dan bisu. Maksudnya terpana. Tidak ada sesuatu apapun. Kita takjub dengan apa yang kita kerjakan. Walaupun pekerjaan itu sesungguhnya pekerjaan Syekh Mursyid. Kita mengerjakan semua zikir, dimampukan berzikir dengan banyak, karena Syekh Mursyid sedang ridho kepada kita untuk kita berzikir sebanyak-banyaknya. Selamanya. Maka seseorang menyaksikan hadirat Allah, mereka itu takjub dengan apa yang disaksikan, bahwasannya penghuninya tidak memerlukan zikir. Allah tidak memerlukan zikir, tapi yang perlu berzikir kita kepada Allah, mengingatnya dimanapun berada. Karena tanpa zikir kita pun langit tidak akan runtuh. Tanpa zikir kita pun rezeki terlimpah curah kepada semua makhluk Allah. Karena Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Maka Allah tidak butuh itu. Sebab zikir itu menepati kedudukan sebagai dalil petunjuk apabila seorang hamba yang telah sampai kepada mabdul yang ditunjuki, ia tidak lagi membutuhkan dalil. Yang dibutuhkan dalil pada saat ini untuk ikhwan adalah bagaimana kita beradab, berakhlak kepada Allah dan Rasulnya dengan mengikuti instrumen yang diberikan oleh guru kita. Tidak mendahului dan tidak melebih-lebihkan, tapi ikutlah kepada orang yang sudah ikut sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimanapun kita berada, jagalah adab akhlak kita kepada Allah, para wali-wali Allah, terutama kepada Syekh Mursyid, dan menjaga adab kepada ikhwan semua. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.